mereka nggak terlalu ngeh dan dirasa itu masih normal karena jalannya masih ada, jalurnya masih jelas. Dan mereka nggak punya pemikiran bahwa mereka itu sebetulnya udah nyasar gitu cuy. Dan itu bukan jalur yang sebenarnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain dua pendaki TikTok. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat boot guys. Pokoknya buat kalian yang mau ikutan giveaway, syaratnya cuma nge-repost doang. Sumpah, cuma nge-repost doang. Kalau gua nggak nge-repost ya udah gitu. Yang penting jangan kalian hapus, karena kan nanti ada notif di gua kan, itu langsung gua masukin ke undian gitu. Jadi pokoknya jangan kalian hapus, dan semoga kalian adalah orang-orang yang terpilih nanti ikut giveaway gua gitu kan. Dan usahakan jangan pakai akun fake. Gua nggak mau tuh pakai akun fake. Ya, nanti gua akan cek akun fake atau bukan gitu kan. Kalau akun fake ya nggak usah gitu. Dan oke cuy, kita bakal nyeritain tentang dua pendaki TikTok. Kita sebut aja namanya Oji dan Putra. Oji dan Putra ini ya bisa dibilang kayak anak zaman sekarang. Dan kejadian ini tuh nggak ter-up sama media aja. Jadi memang gue dapetin cerita ini dari ranger atau akamsi di salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Jadi awal mulanya mereka berdua ini mau naik ke salah satu gunung. Udah yuk kita TikTok aja. Nah, mereka sebelumnya pernah TikTok ke salah satu gunung yang pendek itu, kalau nggak salah Gunung Papandayan. Mereka mikir, naik gunung mah cuma begini doang. Mungkin Papandayan ada warung, jalannya landai, dan sebagainya. Enak-enak aja tuh kan. Nah, dia ini cobalah naik gunung 3000-an yang ada di Pulau Jawa dengan kondisi mau di TikTokin. Dia izin nih sama orang tuanya, udah selesai kan, dibolehin, berangkatlah mereka. Ketika berangkat dan sampai base camp, mereka juga ngeliat tuh banyak pendaki yang pada saat itu, ya ada yang TikTok, ada yang camp gitu kan. Wah enak nih. Dan mereka pun emang udah merencanakan tapi tidak secara matang. Dalam artian gini cuy, mereka akan track jam sekian, karena estimasi itu kalau ngeliat di orang-orang atau di sosmed atau di vlog itu tuh kalau TikTok tuh sekian jam gitu kan. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Dan mereka itu akan tracking jam 2 malam atau jam 2 pagi lah ya hitungannya. Nah ketika mereka jam 2 pagi mau mulai trekking, karena memang sebetulnya mereka juga cowok-cowok penakut. Jadi mereka itu memutuskan gabung dengan rombongan lain. Gimana caranya supaya nggak ketinggalan dengan rombongan lain. Di awal perjalanan mereka itu normal, bahkan sampai puncak mereka itu nggak dapat kejadian apapun. Bahkan mereka pun kenalan dengan beberapa pendaki yang TikTok pada saat itu juga. Cuman ketika mereka sampai puncak, mereka tuh sampai di puncak itu kisaran jam 9. Hitungannya sih cepat ya, karena mungkin mereka karena cowok kali kan. Jam 9 mereka sampai. Ya orang-orang TikTok kan biasanya lama foto dan sebagainya. Nah sebetulnya dari jam 9 ini orang-orang yang camp mungkin ya, yang udah sampai duluan tuh udah banyak yang turun juga. Nah pendaki TikTok itu ya paling turun itu mungkin di kisaran jam 10, jam 11 lah. Dan kondisinya pada saat itu puncak lagi cerah banget, view-nya lagi bagus. Yang dimana kan iya banyak foto-foto lah gitu kan. Oji sama Putra ini
itu betah cuy. Betah yang dimana sebetulnya ketika mereka naik bareng dengan satu rombongan itu udah turun, bang kita turun ya, lu mau turun apa nanti? Udah bang nanti aja selalu. Dan mereka pun masih ngeliat jam, dirasa udah aman kan pada saat itu. Ya masih siang lah, mereka turun kayak punya estimasi sendiri itu. Nah udah tuh turun tek 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 tek, tanpa mereka sadar mereka itu tiba-tiba cuman berdua doang. Wih, yang lain udah pada turun. Oji itu bilang, udahlah tenang, santai, no masih ada. Memang kelihatan orang yang turun dari puncak itu masih kelihatan di trek gitu kan. Udah aman, udah yuk kita nyebat-nyebat, terus nanti kita langsung turun. Oh ya udah oke. Ketika mereka turun, itu kondisinya tuh, nah ini yang tidak wajib dicontoh sama kalian. Jangan pernah lari-lari cuy. Mereka ini lari-lari cuy. Lari-lari bahkan sempat ngebalap beberapa pendaki yang udah turun. Tapi ketika mereka ngebalap pendaki yang udah turun ini, mereka pun sebenarnya sadar ketika mereka jalan dalam kondisi lari dan ngebalap pendaki ini, itu tuh pendaki lain tuh sempat kesel, ngedumel kayak apaan sih lu lari-lari, lebay, bahaya, bla 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 gitu. Karena hampir mau nabrak, hampir mau nyenggol gitu kan, dan bahaya. Apalagi ada bebatuan dari atasnya, takut ada batu-batu yang jatuh dan nimbah orang yang di bawah gitu kan. Gara-gara hal tersebut gitu kan, mereka tuh cuma nganggap apa sih gitu kan. Dah mereka ketika diomelin, woi ada yang teriakin bahkan gitu kan. Dua orang itu cuma diam. Iya bang, abang, ya kita. Tapi ketika udah orang nggak kelihatan, mereka lari. Sampailah mereka ini ketemu dengan satu kelompok pendaki yang bisa dibilang mukanya bukan serem ya. Maksudnya kayak serem tuh dalam artian abang-abangan kali lah gitu kan. Buset, ini kalau bermasalah sama mereka kayaknya bisa berantem, bisa ditonjok gitu. Pemikiran mereka pada saat itu, takutnya itu ia terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika sebelum mereka ngelewatin, mereka ngelihat sebuah percabangan yang dimana Oji dan Putra itu ngelihat ada orang yang belok ke situ atau pendaki lain yang belok ke situ. Mereka berasumsi bahwa jalur tersebut itu tuh adalah jalur potong atau jalur yang sama yang akan nembusnya ke depan-depan juga. Mereka itu ngikutin lah, melipir belok gitu kan. Dan ketika belok, wih enak nih treknya, lari-lari lagi tuh karena dirasa aman kan, gak ada pendaki manapun gitu di depannya. Mereka itu lari aja cuy, tuh. Dan mereka itu kan sesekali berhenti istirahat karena capek kan. Nah mereka itu ketika istirahat, mereka nggak terlalu ngeh dan dirasa itu masih normal karena jalannya masih ada, jalurnya masih jelas. Dan mereka nggak punya pemikiran bahwa mereka itu sebetulnya udah nyasar gitu cuy. Dan itu bukan jalur yang sebenarnya gitu kan. Ah enak nih. Udah lanjut lagi mereka tuh cuy. Lanjut lagi tuh lari. Sampai mereka ini, si Putra itu kesandung dan jatuh. Dak! Ngebuat kakinya ini kekilir dan sakit. Putra teriak dong, gitu kan, teriak sekencang-kencangnya. Ketika udah teriak sekencang-kencangnya, Oji langsung buru-buru ngedeketin pada saat itu. Wih, kenapa gitu kan? Coba ngomong. Pas dibangunin itu dia nggak bisa gerak sama sekali. Waduh, gimana nih? Wah, apa minta tolong aja ya? Si Oji itu pada saat itu masih tenang cuy, masih aman gitu kan. Ngelihat jam pun, wah masih siang, masih aman lah gitu. Terus diam, gimana lu, kuat nggak? Aduh, gua nggak tahu nih, coba tunggu 15 menit 20 ya. Dia bilang gitu kan, mau menjit-menjitin kaki, kata si Putra ini dipijitin. Tapi udah 20 menit itu masih nggak bisa. Ngebuat mereka itu ngambil sebuah keputusan. Lu minta tolong kayak sama pendaki lain atau apa gitu. Kalau ketemu pendaki, lu minta tolong, terus nanti lu temenin gua gitu kan, jangan gua sendiri di sini karena gua takut gitu. Ah, enggak deh, kata si Oji itu kan. Udah, pokoknya tenang aja. Apa perlu gua apa-apa, dia bilang kan. Awalnya tuh kayak gitu. Akhirnya lu kuat, ya coba aja dulu gitu kan. Dipapah sama si Oji. Jalan tuh mungkin gak sampai 50 meter, ngebuat Oji Putra itu ikut jatuh juga pada saat itu karena bebannya tuh kayak miring lah. Jadi ngebuat jatuh. Memang nggak ngebikin kaki Oji pun terkilir, tapi lumayan ada sakit lah ke bagian di area kakinya.
Wah udah mulai sakit gitu kan, di akhirnya di situ kayak berhentilah, udah berhenti deh, berhenti, nggak bener nih, daripada nanti kenapa-napa, berhentilah mereka ngeres santai-santai. Jadi gimana nih keputusannya? Gua pergi nyari bantuan atau lu mau jalan sambil ngesot? Ah gua kalau tinggal sendirian tapi gue takut ngesot kali ya, mungkin udah dekat kali sampai di area camp, mikirnya gitu. Ntar juga bentar lagi kayaknya nyampe nih di area camp gitu kan. Ya udah ambil ngesot ya pelan-pelan. Ngesot tuh mereka berdua jalan pelan-pelan. Mereka masih normal, nggak ada yang punya rasa takut pada saat itu. Jalan, nggak ada gangguan ini, gangguan itu nggak ada di sini. Jalan terus sampai mereka udah jalan, yang temennya mengesot ya, udah kisaran setengah jam, ngeliat ada punggung pendaki yang kayak lagi belok gitu cuy. Diteriakin lah sama Oji ini, bang, karena memang belok. Oji ini bilang, Put, tunggu bentar ya, gue mau nyusul dulu. Iya. Karena emang kelihatan sama mereka berdua itu kan. Ya udah, buruan minta tolong gitu kan. Lari ini, set, kelihatan sama si Putra juga. Oji beloknya sama dengan pendaki yang ada di depan itu. Oji tuh turun ke bawah ngikutin, tapi ketika, bang, tolongin bang, terus-terusan aja teriak, tapi nggak ada sautan sama sekali. Terus aja dikejar. Ketika terus dikejar tanpa sadar, Oji merasa bahwa dirinya itu udah nyasar cuy. Lah ini gue di mana ya? Kayaknya nggak ada di jalur kayak gini di gunung ini gitu kan. Terus pendaki tadi kemana? Karena dirasa dia takut malah makin kesana makin jauh, akhirnya dia mutusin buat ke atas lagi tuh, buat balik kanan lagi tuh ke jalur yang sebelumnya. Dia terus-terusan ngikutin jalur, tapi anehnya itu nggak ketemu sama si Putra cuy. Nggak ketemu sama sekali sama si Putra pada saat itu. Terus-terusan aja ngikutin, jalurnya sama, jalurnya mirip, tapi itu nggak ketemu sama sekali. Terus aja bahkan kalau memang itu jalurnya sama, harusnya dia bisa tembus lagi ke puncak kan. Nah ini nggak bisa, karena vegetasi ketika dia udah masuk ke dari belokan itu, vegetasi hutan itu udah mulai cukup rapat. Jadi kalau ngelihat ke puncak itu nggak bisa lihat juga, harusnya agak nyari area yang sedikit terbuka lah. Akhirnya terus dikejar sampai jam 3:30 Oji itu nggak ketemu. Sedangkan si Putra yang nungguin, dia tuh kayak heran lah, ini bocah kemana sih, kok buat ditinggal. Mulai ada rasa takut. Yang dibikin rasa takut Putra adalah satu, kakinya kenapa-napa, terus bikin dia merinding gitu kan. Nah ketika udah dia bikin merinding itu kan, ya dia sendirian karena memang dia penakut gitu kan. Lu kemana ya? Dia tuh bingung antara mau ngesot lagi atau ke atas gitu kan, atau nunggu. Nah ini dia mutusin buat ngesot lah pelan-pelan. Ngesot aja terus. Dan kita akan beralih ke Oji lagi. Oji lari setengah mampus sampai ngepush jam 5 itu nggak ketemu jalur yang aslinya. Makin lama makin gelap. Ya udah prepare headlamp aja pada saat itu. Dan kelihatan dari muka Oji ini udah mulai panik, gara-gara dia sadar bahwa dirinya itu udah yang namanya nyasar cuy. Teriak sekuat tenaganya, manggil nama temennya ini, tapi nggak ada sautan sama sekali pada saat itu. Dan di sini Oji harus ngambil keputusan lah, antara lanjut, balik lagi, atau diem kan. Dia mikir dulu tuh 5 menit pada saat itu. Dia nih akhirnya ngambil keputusan untuk ngikutin terus, atau nggak mau turun, nggak mau stay, karena dia juga takut. Dia ngejar waktu bentar lagi akan maghrib dan akan gelap. Dia tuh sebisa mungkin supaya bisa sampai ke atas. Dia terus lari, di-push sampai jam 6. Dia nggak ketemu jalur puncak, jalur yang sebenarnya. Dia nggak diputer-puterin cuy, tapi emang nggak tahu kemana aja pada saat itu. Sampai jam 6, setengah 7, itu dia udah mulai nyalain headlamp. Dan apesnya headlampnya, baterainya itu seolah kayak udah mau habis, jadi redup. Nah di situ dia udah mulai panik nih. Ketika udah mulai panik, Oji itu udah nggak berani lari kenceng lagi. Ketika nggak berani lari kenceng lagi, dia sempat kayak mindik-mindik, lihat kiri kanan, bulu kuduknya udah mulai meremang gitu kan. Di sini Oji itu ngeliat di depan itu ada yang duduk. Wah temen gua nih gitu kan. Alhamdulillah dalam hati Oji pada saat itu. Terus manggil, Put,
Put, dideketin, disamperin. Loh, kok ketika udah deket, kenapa berubah jadi sebuah tunggul kayu? Padahal awalnya dilihat itu kayak manusia. Gue udah kecapean nih, gue udah kecapean. Pada saat itu logikanya kayak begitu. Jalan lagi nih cuy. Jalan lagi. Sampailah ketika jalan lagi, ngeliat aja ada orang duduk lagi. Dia memastikan dulu, mukul-mukul. Gue capek, gue capek, gue capek. Enggak gitu kan. Mejem buka, mejem buka, mejem buka. Wah enggak. Put, disautin. Put, gitu dong cuy. Put. Wah, alhamdulillah, akhirnya gua ketemu sama lu, dia bilang gitu kan. Nggak ada omongan lagi. Lu nggak apa-apa kan, aman kan, aman kan? Diem tuh. Ya udah tuh kan, Oji tuh nyamperin. Ketika disamperin, dia kayak apa ya? Punya feeling kok ada yang beda nih. Ketika mau nyentuh kayak nepuk, dia tuh kayak ragu cuy. Bener-bener kayak ragu. Dan sampailah dia nepuk ke bahunya, gak nengok, dan yang dilihat pada saat itu yang mirip dari belakang itu kayak Putra. Sosok itu tuh tiba-tiba tuh ngerondang, dan nengok. Putra, put. Wah, teriak sekenceng-kencengnya, ngebuat Oji ini kalang kabut pada saat itu cuy. Lari pontang-panting gak tahu kemana. Bahkan ngakibatin Oji ini sampai jatuh terguling-guling. Dan ketika udah jatuh terguling-guling, Oji ini pingsan dan gak sadarkan diri pada saat itu. Dan sekarang kita akan beralih ke si Putra. Putra pada saat itu dia tuh udah kesal, udah jengkel, teriak-teriak, nggak ada sautan, mana kakinya sakit, mana feelingnya udah nggak enak, dia ditinggal sendirian. Wah, pokoknya udah kemana-mana tuh, karena takut juga kan pada saat itu. Nah, ketika dia berasa takut, dia terusan jalan sampai nyesot-nyesot di jam 6. Dia masih nggak ketemu tuh temennya. Dia nangis, karena kok bisa temen gue ninggalin gue. Pada saat itu gue berharap temen gue ini, Oji, itu tuh benar-benar minta pertolongan. Dan bentar lagi gue yakin temen gue kesini sama tim ranger, sama tim evakuasi. Pada saat itu keyakinannya kayak begitu. Ditungguin sampai jam 7 itu nggak datang-datang. Nangislah si Putra ini cuy. Pengen pulang. Pengen pulang. Nangis. Dia tuh terus-terusan nangis dan sampai manggil emak bapaknya gitu cuy. Nah, gara-gara nangis ini kedengeran nih suara dia nangis. Putra awalnya nggak ngeh, tapi ketika orang nangis kan langsung kayak diem sesenggukan gitu. Terus kupingnya ini nangkep ada suara yang nangis juga. Dia tuh langsung kayak merinding dan ketakutan. Dia langsung nyari sumber suara tersebut. Karena headlampnya, nah Putra headlampnya itu masih bagus. Dia ngelihat kiri dan kanan, nggak ada apa-apa. Hei, siapa itu? Woi, siapa? Jangan macam-macam, jangan nakut-nakutin. Teriak kayak begitu. Dan suara nangisnya itu makin kencang. Pikiran Putra pada saat itu adalah orang yang ngejailin. Karena kok ini kayak orang yang ngeledek gitu kan. Dia nengok cuman kiri dan kanan, belakang, sekelilingnya. Sampailah ada batang yang jatuh, ranting yang jatuh, pluk di depan dia. Dia baru ngeh, dia belum ngecek ke atas. Dan ketika ngecek di atas, Putra itu teriak. Itu adalah tenaga terakhir dia teriak gitu. Dimana di atas pohon itu banyak kuntilanak, kuntil biang, itu lagi pada nangkring cuy. Lagi duduk natap ke si Putra. Bahkan yang awal suara tangisannya itu cuma satu, mendadak jadi banyak, jadi riuh banget pada saat itu tangisannya. Wah, Putra itu benar-benar nangis. Dia cuma bisa diem, dia berharap bisa pingsan tapi nggak pingsan-pingsan. Akhirnya dia tuh cuma bisa ngesot terus aja ke bawah cuy. Terus-terusan ke bawah. Kondisi dia ngesot itu kan kakinya di depan tuh ngesot, ngangsrot gitu kan.
ketika dia ngesot, dia tuh nggak dibilang, ya mungkin karena udah ketakutan dan panik kali guys ya. Kakinya tuh langsung ada yang megang dan itu ditarik cuy. Kaki Putra ditarik. Lu siapa? Lu siapa? Gitu kan. Tolong, 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 pengen pulang, tolong. Jangan sakitin gua. Jangan sakitin gua. Itu nangis si Putra. Dia tuh sampai megang rumput-rumput, pohon. Tapi tenaganya karena udah ketakutan, udah nggak bisa banyak tenaga gitu kan. Sampai tuh dia tuh kayak udah lemes banget pada saat itu. Nah ketika udah dilemes banget inilah, dia langsung pingsan. Dan plot twistnya adalah kedua-duanya itu sadar dalam kondisi udah pagi. Dia cuma bisa nangis pada saat itu. 1 hari dilewatin dengan kondisi yang masih sama. Putra itu diteror, Oji malamnya diteror lagi juga. Tapi Oji ngalamin hal yang sama kayak Putra, kakinya itu kepilir juga cuy. Di situ cuma bisa nangis, mereka nggak bisa kemana-mana. Jadi malam kedua ini itu terornya sama cuy. Sampai di malam ketiga, sebelum malam ketiga, mereka itu alhamdulillah ditemuin sama Ranger. Padahal jarak mereka, misalkan gue di sini nih, Oji di sini, Putra itu nggak jauh berapa meter cuy, nggak jauh, cuman kayak kalangan pohon atau batu, pokoknya cuman kayak deket banget. Tapi entah kenapa mereka ini nggak kedengeran suara teriakan, yang nggak tahu tuh. Terus akhirnya dievakuasi, dibawa turunlah ke bawah, terus ditanya-tanya lah, dan mereka berdua menceritakan kejadian apa yang terjadi sama mereka. Mereka itu cuman manggut-manggut doang loh, Ranger tuh habis itu. Ya alhamdulillah mereka ini langsung dilarin ke rumah sakit kan, dimintain keterangan dan sebagainya gitu kan. Dan di situ pun itu adalah pengalaman mereka yang pertama kali, dan untungnya enggak seperti ada beberapa pendaki yang bisa meregang nyawa gitu kan. Nah makanya cuy, dalam pendakian itu nggak bisa sembarangan. Apesnya manusia itu nggak pernah ada yang tahu. Nggak usah orang yang baru pertama kali, orang yang udah berpengalaman atau sering naik gunung pun itu selalu ada apesnya. Gua ada cuy apesnya, entah itu kaki sakit lah, entah itu kehujanan lah, kedinginan dan sebagainya, ada. Tapi kalau kalian nggak punya dasar ilmunya, nggak punya basic ilmunya, ya susah. Kalian nggak tahu cara antisipasinya itu seperti apa. Dan Oji dan Putra ini benar-benar itu dijadiin pelajaran buat mereka, yang dimana mereka nggak kapok. Tapi mereka itu justru cari tahu tuh, ke besok-besokannya itu cari tahu apa perlengkapannya, persiapannya. Walaupun awal-awal ketika udah hilang itu, mereka itu dilarang sama orang tuanya, tapi seiring berjalannya waktu diperbolehkan lagi, tapi dengan catatan jangan pernah TikTok, lu wajib camp dan wajib bawa teman yang lebih berpengalaman sama lu gitu cuy, yang lebih berpengalaman daripada mereka berdua ini gitu kan. Dan sampai akhirnya ya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buat. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.